Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Maharani dengan NIM 46204018. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan program studi Ilmu Keperawatan. Hari ini saya akan membahas tentang materi anti kekerasan seksual. Kenapa materi ini penting untuk dibahas? Karena kasus kekerasan seksual sendiri di Indonesia cukup tinggi, terutama pada perempuan dan anak. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya lebih dalam, kita perlu tahu nih, apa sih artinya kekerasan seksual itu. Nah, jadi teman-teman, kekerasan seksual itu adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh seseorang atau fungsi reproduksi seseorang yang mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi dari seseorang. Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai pendekatan secara seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Nah teman-teman, saya kan udah jelasin nih, apa sih artinya kekerasan seksual itu. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, kita bisa diskusi bareng nih di kolom komentar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Jenis-jenis kekerasan seksual sendiri itu sudah diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, jenis kekerasan seksual yang pertama itu ada pelecehan seksual non-fisik. Jadi pelecehan ini berupa tindakan atau perbuatan yang tidak melibatkan kontak fisik, tapi dapat membuat korbannya merasa tidak nyaman. Contohnya itu seperti siulan, main mata, ataupun menguntit. Nomor 2 itu ada pelecehan seksual fisik. Jadi pelecehan ini melibatkan kontak fisik seperti meraba atau mencium tanpa izin. Yang ketiga adalah pemaksaan kontrasepsi, di mana di sini ada tindakan atau perbuatan memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Nah, yang keempat ada pemaksaan sterilisasi, di mana terjadi pelaksanaan sterilisasi secara paksa tanpa persetujuan utuh dari korban. Yang kelima ada pemaksaan perkawinan, di mana terjadinya praktik perkawinan ketika salah satu pihak mengalami pemaksaan atau tidak setuju. Yang keenam ada penyiksaan seksual, di mana terjadinya tindakan menyerang organ atau seksualitas seseorang sehingga seseorang tersebut mengalami penderitaan psikis ataupun fisik. Nomor 7 dan nomor 8 yaitu eksploitasi seksual dan perbudakan seksual, di mana terjadinya tindakan memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang terakhir nomor 9 adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, di mana kekerasan seksual ini menggunakan media elektronik untuk melakukan kekerasan seperti memvideo atau memfoto korbannya tanpa izin. Teman-teman, dalam pasal 4 ayat 1 tadi udah dijelasin nih, ada 9 jenis kekerasan seksual. Tapi masih terdapat 10 jenis lagi kekerasan seksual dalam pasal 4 ayat 2. Apa aja itu? Yang pertama itu ada pemerkosaan, kedua perbuatan cabul, ketiga persetubuhan, perbuatan cabul dan eksploitasi seksual terhadap anak, keempat perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, kelima ada pornografi yang melibatkan anak atau memuat konten kekerasan seksual atau eksploitasi seksual. Keenam ada pemaksaan pelacuran, ketujuh perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, kedelapan ada kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, kesembilan tindak pidana pencucian uang, tapi pasal awalnya adalah tindak pidana kekerasan seksual, kesepuluh ada tindak pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Teman-teman, kita kan udah tahu nih apa aja jenis-jenis kekerasan seksual. Nah, kita juga perlu tahu apa aja konsekuensi bagi pelaku kekerasan seksual. Salah satu konsekuensinya terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu orang yang melakukan pelecehan seksual secara non-fisik dapat dipenjara selama maksimal 9 bulan dengan denda 10 juta.
Agar kita terhindar dari kekerasan seksual, kita juga perlu upaya, teman-teman. Upaya yang pertama itu adalah kita menghindari tempat yang sepi atau tempat-tempat yang berpotensi terjadi tindak kriminal. Yang kedua adalah tidak mudah percaya kepada orang lain, terutama orang asing. Yang ketiga, jika merasa terancam, jangan ragu untuk teriak dan minta pertolongan. Dan yang terakhir, jika terjadi tindak kekerasan seksual, segera laporkan kepada pihak berwajib. Teman-teman, gak kerasa nih ternyata kita udah di akhir pembahasan. Jadi kesimpulannya adalah kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, oleh siapa saja. Jadi jangan sampai kita menjadi korban ataupun pelaku dari kekerasan seksual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga materi ini berguna buat teman-teman semua dan orang lain. Dadah.